Bisakah kita hidup jika hanya memiliki setengah otak? Saya Rahman Satrio, pada video kali ini kita akan masih membahas tentang critical period. Jika pada sebelumnya kita sudah membahas tentang kasus Romanian Orphanage atau panti asuhan di Romania, yang mana adanya atau neglection atau sensory deprivation yang dialami oleh anak-anak di panti asuhan tersebut berdampak pada tumbuh kembang mental, psikologis, dan developmental dari anak-anak tersebut. Maka pada video kali ini kita masih membahas tentang critical period, tapi kita akan melihat betapa peran critical period ini bisa dimaksimalkan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang awal. Bisakah seandainya jika kita hidup hanya menggunakan setengah dari otak kita? Pada gambar kali ini, perempuan ini bernama Jody. Jody ini di usianya yang 3 tahun mengalami kejang-kejang yang mana ketika dia kejang kemudian bagian tubuh sebelah kirinya itu kolaps atau tidak berfungsi sehingga dia senantiasa terjatuh ke sebelah kiri. Nah, Jody mengalami penyakit yang sangat langka yang namanya adalah Rasmussen encephalitis, di mana ada peradangan di otak sebelah kanannya. Biasanya hanya hanya kena ke sebelah bagian dari otak, entah kanan atau kiri. Nah, pada kasus ini Jody eh, kena di sebelah kanannya, yang mana otak sebelah kanan itu mengatur tubuh sebelah kiri. Jadi otak kita yang sebelah kanan itu mengatur tubuh kita yang sebelah kiri, sedangkan otak kita yang sebelah kiri mengatur tubuh sebelah kanan. Sehingga jika seandainya otak sebelah kanan ada gangguan, maka tubuh sebelah kiri akan mengalami impairment. Nah, pada kasus ini, peradangan atau Rasmussen encephalitis ini terjadi pada otak kanan Jody, yang mana menyebabkan setiap kali dia mengalami kejang, maka yang terjadi adalah tubuh sebelah kirinya itu lumpuh, sehingga setiap saat dia mengalami kejang, terus kemudian dia terjatuh ke sebelah kiri. Nah, hal ini tentu sangat berbahaya jika terus-terusan dibiarkan. Lalu kemudian uniknya adalah dokternya Jody pada saat itu menyarankan untuk dilakukan operasi yang cukup kontroversial, yaitu operasi hemisferektomi. Nah, ini tentu dilakukan sekitar beberapa puluh tahun yang lalu ya. Yang mana pada saat itu mungkin eh, pemahaman berkaitan dengan neuroplastisitas itu belum semapan teori atau pemahaman neuroplastisitas di zaman di era sekarang gitu ya, di 2020-an. Nah, operasi hemisferektomi ini adalah pengangkatan sebelah hemisfer. Jadi sebelah otaknya itu kemudian diangkat. Hemisfer sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, pada case-nya Jody ini yang diangkat adalah sebelah kanan karena berkaitan dengan tubuh sebelah kirinya gitu ya. Nah, mungkin kita yang membayangkan atau mungkin kalau kita ada di posisi orang tua Jody, bayangkan kalau seandainya anak kita otaknya diangkat sebelah. Kira-kira kita gimana perasaannya dan apakah kita merasa bahwa anak kita akan bisa hidup normal di masa depannya gitu ya. Nah, kalau ini di tahun 1990-an, tentu ini sangat gambling ya bagi kita ya, karena kita nggak tahu. Mungkin belum belum banyak kasus di mana operasi ini menunjukkan hasil yang memuaskan gitu ya. Nah, tapi mungkin kalau sekarang kita sudah cukup tahu gitu ya. Nah, kita kita mungkin membayangkan, wah, pasti akan ada impairment atau kecacatan yang luar biasa di tubuh anak kita kalau seandainya otaknya diambil gitu ya. Bayangkan ya, otak ya. Kita tahu bahwa otak organ yang sangat penting dalam mengatur fungsi nggak cuma psikologis, tapi juga motorik dari tubuh kita. Motorik dan juga sensorik. Nah, uniknya kemudian orang tua Jody berani untuk me- mengambil saran dari dokter tersebut dan kemudian dilakukanlah operasi hemisferektomi tadi. Dan ternyata setelah operasi itu berhasil dilakukan dan kemudian Jody ternyata perlahan otaknya kemudian melakukan rewiring. Nah, jadi yang awalnya kita tahu bahwa tubuh sebelah kirinya kemudian akan lumpuh karena apa? Otak kanannya diambil. Nah, lama-kelamaan Jody kemudian bisa atau otak Jody kemudian bisa untuk merewiring atau menyambung bagian tubuhnya, sensorinya dengan otak yang tersisa. Nah, yang tersisa tadi berarti hanya otak sebelah kirinya gitu ya. Nah, jadi kedua tubuhnya itu kemudian bisa untuk apa? Untuk diakomodasi oleh otak yang hanya tinggal setengah tadi gitu ya. Nah, ternyata selama kelamaan Jody sudah bisa tumbuh, berkembang secara skill, secara
motorik, walaupun kalau rekan-rekan nanti melihat videonya langsung, jadi masih sedikit terlihat impair ya di dalam movementnya gitu ya. Tapi relatif dia bisa hidup mandiri, bisa berjalan. Bahkan sekarang Jody sudah menikah dengan suami yang ia cintai dan mencintai dia gitu ya. Nah, jadi Jody sampai tumbuh dewasa, tumbuh relatif normal, tidak tidak ada impairment yang berarti. Bahkan mungkin orang yang dari luar melihat tidak akan mengetahui bahwa Jody hanya memiliki setengah dari otaknya gitu ya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus Jody ini, yang mana hanya memiliki setengah otak adalah bahwa fase critical period ini adalah fase-fase yang sangat penting, yang mana otak dari anak-anak bayi ini, itu anak bayi atau balita ini sangat fleksibel untuk bisa dibentuk gitu ya. Nah, yang kedua adalah otak itu tumbuh berdasarkan input sensori yang ada gitu ya, yang mana utamanya atau fase periode kritis itulah yang kemudian menjadi pondasi dasarnya gitu ya. Nah, jadi otaknya dibentuk berdasarkan stimulus. Bahkan tadi ya, yang otak sebelah kirinya yang biasanya hanya mengatur tubuh sebelah kanan, ternyata dia juga bisa ikut-ikutan mengatur tubuh sebelah kiri Jody. Nah, artinya satu hemisfer otak bisa mengatur dua sisi tubuh. Nah, jadi walaupun mungkin otak tersebut hanya setengah, tapi dia bisa mengatur dua sisi bagian dari tubuhnya tadi gitu ya. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan video-video sebelumnya berkaitan dengan sensory deprivation, bahwa pada critical period, jika seandainya anak itu mengalami sensory deprivation, maka dia akan tumbuh secara atau dengan berbagai macam gangguan developmental problem atau developmental delay. Nah, sedangkan kalau pada kasus Jody ini kita bisa melihat bahwa bahkan pada critical period ini, jika dia hanya memiliki setengah otak, otaknya akan menyesuaikan dengan stimulus yang dia dapatkan selama fase periode kritis ini gitu ya. Nah, jadi dia bisa tumbuh relatif normal, walaupun mungkin tidak sepenuhnya 100% sama dengan orang yang memiliki otak sempurna gitu ya. Nah, tapi di sini ada beberapa catatan yang perlu kita pahami dan perlu kita lihat secara lebih rinci bahwa operasi yang dilakukan Jody ini terjadi saat Jody di usia 3 tahun. Nah, artinya otaknya masih relatif cukup plastis. Masih masih relatif bisa dibentuk gitu ya. Nah, kalau seandainya mungkin orang tua Jody menahan keputusannya untuk operasi atau mungkin baru dioperasi, entah mungkin di atas 3 tahun, 4 tahun, apalagi 5 tahun, bisa jadi yang terjadi adalah Jody akan ketika sudah dioperasi bagian otak sebelah kanannya, maka yang terjadi kemungkinan bagian tubuh sebelah kirinya untuk bisa recover itu sangat kecil. Kenapa? Karena bagian tubuh sebelah kirinya sudah terlanjur memorinya disimpan di otak sebelah kanan. Nah, ketika memorinya sudah disimpan di otak sebelah kanan dan otaknya diambil, maka yang terjadi adalah kemungkinan sulit untuk merewiring ke otak sebelah kiri. Nah, jadi poinnya di sini adalah otak yang masih pada periode kritis ini, dia masih bisa di-rewiring, bisa dibentuk sesuai dengan stimulus atau motorik yang dia lakukan oleh orang tersebut gitu ya. Nah, sehingga walaupun mungkin eh, kortikal atau bagian korteksnya itu hanya tinggal setengah, bagian otaknya hanya tinggal setengah, tapi jika seandainya itu masih pada periode kritis, maka sangat bisa mudah dibentuk. Nah, mungkin pada kasus-kasus yang lain kita bisa melihat bahwa kalau seandainya adanya gangguan otak atau mungkin otak yang diambil pada saat orang itu sudah dewasa, maka kemungkinan dia akan cacat, kemungkinan dia akan impair dalam hal motorik atau dalam hal mental itu juga sangat besar dan sulit untuk dikembalikan. Nah, walaupun ada neuroplastisitas, tapi kemungkinan sulit dikembalikan. Kenapa? Karena otak-otak bagian lainnya itu sudah penuh diisi oleh memori-memori dan skill yang lain gitu ya. Nah, mungkin nanti kita akan bahas di video-video lainnya di mana kalau ada bagian otak yang kemudian diambil, maka akan berdampak kepada hilangnya mental state. Mungkin dalam hal hilangnya kemampuan untuk mengetahui atau merasakan rasa takut yang mana itu bertempat di amigdala, dan juga ada kemungkinan hilangnya kemampuan untuk menyimpan memori yang ada di hipokampus dan berbagai macam bagian otak lain yang itu sangat penting krusial pada otak orang-orang dewasa yang sudah cenderung fix. Nah, bedanya kalau otak anak kecil dia masih sangat plastis untuk diubah.